Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi tak kirain masuk ternyata ada passwordnya. Kita mulai aja biar cepat selesai. Data important. Oke. Kita mulai ya. Materi hari ini kita masuk ke plugin data. Ya, jadi ada pluginnya, parasitnya. Ada Giardia sama nanti Trichomonas ya. Trichomonas vaginalis. Oke. Yang pertama kita bahas dulu yang Giardia, ya, Giardia lamblia. Ya. Dia punya 2 stadium juga, kayak kemarin. Ya, ada troposit, ada kista. Yang ini yang troposit ya, yang troposit, yang kista. Oke. Yang troposit kelihatan sekali. Ini bentuknya kayak apa ini? Kayak layang-layang ya. Ya itu. Punya 1, 2, 3, 4 pasang flagel. Ya. 4 eyes flagel. Ini ada 4 pasang ya. Kemudian di sini ada parabasal body. Ya. Parabasal body. Ini nanti di kista juga masih ada. Di sini. Kemudian ada inti. Ya. Ini inti. Ini inti. Juga ada karyosum atau anak inti. Kemudian di sini yang 2 ini, ya 2 di tengah ini adalah axos name. Axos name. Axos name. Mungkin ada yang menulisnya dengan axos style gitu ya. Ya, axos name. Kemudian yang bulat ini yang kayak mata besar ini adalah sucking disk. Jadi ini kayak ngisap ya, sucking. Suck. Nah, ada 2. Ini kalau dari samping ini. Ya. Kemudian kalau yang kista ini ada kayak dinding tipisnya, ya, yang di luar. Kemudian ada 4 inti. Ya, ada 4 inti. Kalau yang troposit ada 2. Ada 2 inti. Ya, kemudian masih ada axos name-nya, masih ada parabasal body-nya. Ya, bentuknya bulat. Kalau yang tropozoid itu bentuknya kayak pir ya. Mungkin ada yang menyebutkan di referensi itu pear shape ya, pear shape. Kemudian ini siklus hidupnya bisa dipelajari di nanti di CDC bisa ada, nanti mungkin dipelajari di teori juga ya lebih detail. Bisa ditanya di teori, bisa kontaminasi dari buah-buahan, minuman, ya. Kemudian infeksinya itu kista, ya. Karena dia sudah keluar kan, karena suasananya, jadi dia menjadi kista. Ya, walaupun dia keluarnya misalnya tropozoid, dia akan jadi kista. Ya. Kemudian cara berkembangnya dia membelah. Ya.
Oke. Mungkin kalau kalian cari-cari referensi, bisa juga Giardia lambia, Giardia intestinalis, ya, atau Giardia duodenalis. Mirip-mirip. Kemudian ukuran ini tergantung referensinya ya. Ya, macam-macam ya. Mungkin sekitar ya. Bentuknya ini Pirceps tadi yang saya omongkan tadi ya, Pirceps kayak buah pir. Kalau buah pir atau teardrop. Tapi kalau tadi lihat dari ininya ya, bentuknya lebih ke ini ya, teardropnya dibandingkan dengan pir. Kalau pir itu kan ada lekungannya gini. Ada lekukannya gitu. Gimana ya? Ada lekukannya gini. Nah, kalau teardrop itu kan kayak tetes air mata itu. Nah, lebih mirip teardrop saya. Ya. Motilitas cara bergeraknya dia kayak daun jatuh yang kena angin. Ya. Kalau kalian lihat daun yang berjatuhan, ya misalnya daun apa ya, nangka, pokoknya yang daun yang bulat-bulat ini ya, yang mirip-mirip dengan bentuknya si Giardia ini, dia nanti kalau bergerak itu kayak daunnya kayak kena angin. Nah, dia bergeraknya seperti itu. Jumlah inti ya ada 2, kalau kista nanti ya 4. Ya, kemudian flagelnya ada berapa tadi 4 ya, 1, 2, 3, 4 pasang. Ini ada 4 pasang. Ya. 1 di ujung anterior, 1 pasang di ujung posterior, 2 pasang di tengah. Jadi kalau istilah-istilah anterior posterior jangan bingung ya. Kalau anterior itu ya di atasnya, gitu. Di atas. Kalau posterior ya di bawah. Ya. Ini posterior. Ini anterior. Oke, ini teorinya saja. Kemudian ini ilustrasi yang lain. Ya. Contoh aja ini intinya. Kemudian mungkin ada jamur-jamur di. Nah ini nih video nih. Ini troposit tapi ya. Bisa enggak? Saya play. Kayak bolak-balik gitu ya. Nah, ini Giardia yang tropozoid. Ya. Nah, kayak daun kena angin gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh. Ini pengecatannya kalau hijau-hijau gini ya, pakainya trichome ini ya. Trichome. Nah, ini tadi bakteri isapnya tadi ya. Yang isinya nanti ada inti sama karyosom. Nah, kita punya preparatnya di lab dan di tengahnya ada axos name. Kemudian di sini nanti ada kayak parabasal body. Flagelnya mungkin nggak kelihatan terlalu kelihatan. Di sini. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Ini sama masih tropozoid. Ya. Kemudian yang kista, ya, bentuknya seperti telur, bulat. Yang belum matang ada 2. Ya, jadi nanti kalau kalian di laboratorium mungkin menemukan yang masih muda ya kistanya, ada 2 intinya. Kemudian ada yang 4. Ya. Kebetulan kalau kalian lihat preparat Giardia itu di preparat itu banyak ya, banyak sekali. Jadi kayak dalam satu lapang pandang itu bisa ditemukan banyak. Kemudian strukturalnya ada badan median tadi 2 di kista yang belum matang atau 4 di kista sebelumnya matang.
Coba nanti badan median tuh gimana? Ini. Badan median tuh yang ini. Tadi mana ya? Nah, ini. Yang di tengah ini. Sama kayak parabosal body. Oke, kita lihat gambarnya. Mungkin nanti hari ini cepat ya, cuma 2 tok. Ini intinya 2 ini. 1, 2. Ini kariosomnya. Ini badan median. Saya agak lupa yang badan median itu yang mana. Coba ada nggak ada registrasi lagi. Ini bentuk kistanya ya, jadi bulat. Ini masih 2 NT juga. Ini 4 kalau nggak salah. 1, 2. Ini yang 1 nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4. Nah. Nanti kalau ketemu seperti ini, ya, berarti dia adalah dia lambia kista. Bedanya dengan yang kemarin entah apa, dia nggak punya badan median atau ini ya, parabasal body tengahnya. Jadi kayak gini. Nah, dia nggak punya kan. Kalau ini kan punya. Kalau yang kemarin yang entamuba, iot itu kan cuma inti tok ini, ya kan. Ya, bedanya kalau dengan kemarin. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini yang giardia, lambia. Ada pertanyaan? Jadi kita hanya identifikasi saja yang giardia itu cirinya kayak gimana. Jadi di sini ada asosnem, ada kariosom, ada inti. Kariosomnya yang di tengah atau anak inti. Kemudian tadi ada pertanyaan? Nanti kita selesaikan dulu aja ya sampai trikomonas ya. Oke, kita masuk ke trikomonas. Ukuran tergantung nanti ketemunya atau referensinya dari mana. Ya, jadi saya nggak maju ke ukurannya, kecuali yang kemarin yang entamuba, histolytica sama coli. Mungkin kalau identifikasi itu kalau di lapangan bisa dilihat sampai ke ukurannya. Pembandingnya apa? Pembandingnya bisa mungkin bakteri atau mungkin kalau ada sel ya sel. Kemudian kalau ada apa ya? Pembandingnya kalau di feses yang sering itu apa ya? Mungkin kalau ada sel epitel, kalau ada tapi ya pokoknya dibandingkan dengan yang ditemukan kira-kira apa bakteri ya paling sering. Bandingkan kira-kira kalau bakteri besarnya seberapa. Nah, dibandingkan berapa kalinya kan. Oke, kita masuk ke Trichomonas vaginalis. Bentuknya ovoid ya, bulat kayak Pilsep cell. Kok Pilsep cell? Pilsep ya. Nah, ini aja. Hampir mirip dengan yang tadi, yang Giardia, tapi dia punya yang namanya flagellum. Nih. Kayak sirip gitu. Kemudian flagelnya, kalau yang tadi ada di anterior sama posterior, dia anteriornya saja. 2 pasang. Ya, 2 pasang flagel di anterior. Ya, 2 pasang flagel di anterior. Kalau tadi ada di posterior, kemudian di badannya sama di anteriornya juga. Ya. Kemudian yang membedakan lagi adanya flagellum, ya, yang menempel di costa. Ini yang hitam ini costa ya. Costa.
Kemudian ini, oh ini, kalau yang tadi Axos name, ya, oh ini kalau yang Trichomonas namanya Axostel. Kenapa kok Axostel? Karena dia sampai keluar ya, keluar dari badannya. Jadi kayak ekor gitu. Ekor. Nih. Kemudian di sini ada vakulanya yang berisi bakteri atau makanan ya. Makanan, bakteri. Intinya satu, single nukleus. Di sini nggak dimunculkan kariosomnya ya. Nggak ada kariosomnya. Oke. Jadi pembedanya adalah flagellnya satu, kemudian ada flagellum ya, dua. Kemudian adanya axostelnya sampai keluar. Nih. Sampai keluar ya. Jadi kayak ekor gitu. Jangan dikira itu adalah flagel. Ya. Mungkin kalau di nah, kalau di sini mungkin kadang kelihatan mungkin kayak ekor gitu ya. Tapi bukan. Kayak flagel gitu tapi bukan. Nah, ini contoh gambaran yang lain. Ini ada tadi flagellum ya, membran bergelombang. Di sini tak terjemahkan ya. Kemudian di astostelnya. Ini granula ya. Inti, astostel, costa. Ya, sama. Ini gambarannya. Ini kalau seperti ini kira-kira pengecatannya apa? Ada yang tahu enggak? Pak. Open mic. Karena ini sudah selesai setnya. Jadi hari ini cepat. Parasit itu sedikit ya. Sebenarnya yang lama itu yang kalau kita di lab lihat preparat itu yang lama. Ya. Ini pengecatannya pakai apa ini? HE bukan Pak. HE bukan. Apa? HE bukan Pak. HE atau GIMSA? Gimsa ya Pak? HE atau GIMSA? GIMSA atau HE? Gimsa. Gimsa Pak. Bapak. Lebih ke apa ya? GIMSA ini ya. GIMSA. Jadi pengecatan untuk yang rutin, ini sampelnya untuk Trichomonas pakainya swab vagina atau scrap vagina. Scrap vagina. Jadi yang biasanya untuk pengecatan itu kalau enggak Papa Nicolo, ya, Papa Nicolo, GIMSA, ya, kalau enggak HE. Tapi biasanya kalau swab itu pakainya Papa Nicolo, ya, Papa Nicolo. Nanti ketemu di situ, ya, Papa Nicolo. Sama Pak Tus kalau nggak salah. Nanti kalau sama saya yang HE, ya, hemoclostrine eosin. Oke, jadi gambarannya seperti ini, ya. Ini ada aksostelnya, ya kelihatan ya. Kemudian di sini ada flagel, ini tabrakan ya. Tabrakan. Nah, ini. Seringnya kalau Trichomonas vaginalis ya seringnya di wanita. Coba bisa apa enggak? Bisa. Bisa ya. Cowok juga bisa. Cowok juga bisa terkena Trichomonas. Oke. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Nanti ada post test ya. Post test seperti biasa. Ada pertanyaan? Kalau ini gampang ya. Beda banget kalau sama yang kemarin ya. Nanti yang paling susah itu adalah kalau kita ketemu dengan yang namanya plasmodium. Mungkin masih 2 minggu lagi ya. 2 minggu nanti kalau ketemu plasmodium agak susah. Ini masih gampang-gampang ini.
Trikomonas, entamoeba kemarin Giardia ya. Nanti minggu depan Toxo, berarti Toxo sama Trypanosoma ya. Yang besok. Oke, ada pertanyaan? Pak, soalnya dibuka jam berapa? Udah disepakati aja. Sepakati Biasa nanti aja, Pak. di voting paling banyak jam berapa. Kemudian jangan lupa kalau kalian ada yang mungkin apa ya, kayak kemarin itu loh, yang mungkin sinyal lah, baterai lah, kemudian ada yang error lah, itu langsung konfirmasi malamnya ya, Pak error gitu. Malamnya langsung konfirmasi, jadi nanti paginya insya Allah langsung tak buka gitu loh. Jadi sebelum saya bahas atau sebelum saya kasihkan jawabannya, konfirmasi dulu gitu. Nanti kalau nggak konfirmasi ya nanti penugasan. Ya. Tugasnya apa yang kayak kemarin itu ya? Kalau kemarin itu kan apa ya? Pretest ya. Nanti tugasnya kurang lebih Kak suruh nyari materi ya yang di pretestkan kemarin ya. Parasitnya nanti di file PDF diupload gitu aja. Ya, jadi nanti yang kira-kira kemarin siapa persiapan nanti nyari-nyari materi yang entamoeba sama iot sama balandidium gitu kan. Tuh ya Pak, apakah ada tanda-tanda yang terlihat apabila terinfeksi Trichomonas vaginalis? Kira-kira tandanya apa? Biasanya ada yang tahu ya. Putihan. Biasanya ada rasa sakit gitu ya, di sekitar kemaluan, di kemaluannya ada sakit. Kemudian pas kencing mungkin sakit ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau di wanita kayak ada keputihan gitu kan. Ada yang tanya lagi enggak? Izin bertanya Bapak, kan Trichomonas vaginalis kan tidak memiliki fase kista ya Bapak. Berarti dia tidak memiliki fase di luar tubuh manusia dong Bapak. Apa itu? Enggak ada kista ya, berarti enggak ada kistanya. Dia trofozoito. Ya. Jadi dia bentuknya gini terus. Gitu ya. Ada yang lain? Ini berarti infeksinya seksual ya. Mungkin kalau siapa yang kena kemudian seksual kan nanti kena. Ya, ini berarti penyakit seksual. Seksual intercourse. Kalau Giardia kan pakai feses. Sampelnya pakai feses. Kalau yang Trichomonas beda. Pakainya grade vagina ya. Swab vagina. Jadi nanti dibuat preparat kemudian dicat biasanya Papanicolo ya. Kalau yang Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. Kalau yang Giardia kayak kemarin, kayak yang entamoeba. Jadi dari feses kemudian diawetkan pakai PVA ya. Kemudian dicat. Mau cat pakai trikrom atau apa gitu kan. Terserah. Ya, mau pakai AE. Tapi paling banyak pakainya trikrom. Begitu ya. Tanya Pak. Ya. Nah, untuk
Trichomonas vaginalis, apakah ada kondisi tertentu parasit ini mati, Pak? Apakah terkait suhu maupun pH? Lalu kalau memang terkait pH, apakah dengan cairan pembersih kemaluan dengan pH yang asam, apakah parasit itu bisa mati, Pak? Untuk parasit pH ya. Parasit kalau pH itu belum pernah juga ya. Kita stop dulu aja ya. Jadi biar kelihatan yang tanya. Nah, kalau pH itu enggak ya. Kayaknya enggak ya. Belum pernah baca juga itu yang Trichomonas kalau pH. Soalnya biasanya kalau di vagina itu pH-nya apa ya? Kok saya lupa. Yang cewek-cewek. Asam. Asam, Pak. Asam sih, Pak. 3,8 sampai 4,4. Mana tahu kamu? Baca buku, Pak. Baca buku. Ya makanya tanya, Pak. Di sini Oh, disebutkan di buku parasit bisa mati di pH yang kurang dari 4,9. Lalu apakah perlu terapi dengan metronidazol ataupun dengan cairan pembersih pun bisa mati, Pak? Gitu, Pak. Oh gitu. Kalau soal pengobatan saya nggak begitu nggak begitu baca detail karena untuk praktikum saya lebih ke identifikasi sama pemeriksaan laboratoriumnya gitu. Kalau masalah pengobatan nanti biar Pak dokter aja yang mikir ya. Begitu. Kita baca ini. Aksostil itu sampai keluar tubuh apakah juga? Catnya kok banyak sekali. Bentar. Tadi tak tahu dalam, Mbak. Tadi tak ambil. Harus itu loh. Nah. Ntar ya kerja. Oke, maaf. Anak. Saya baca satu dulu ya. Baca satu-satu. Udah tak bacanya. Dari Galuh dulu. Pak Ijaya Galuh. Ya. Trichomonas vaginalis kan memiliki aksostil dan itu sampai keluar tubuh. Apakah itu juga sebagai alat gerak atau ada fungsi yang lain? Untuk yang Trichomonas, yang aksostil itu kayaknya dia nggak buat alat gerak ya, nggak buat alat gerak. Untuk fungsi yang lain, aksostil, bentar, tak carikannya. Saya agak lupa, makanya tak suruh tanya. Kemarin saya janji e-book udah tak share. Apakah saya sudah menge-share?
Atau saya lupa. Nah, tak carikan Axostel. Komputer saya agak ini. Kalau buat nge-zoom sekarang kok berat ya zoom ya. Ngeloading terus sih. Berat sekali. Ntar ya, adzan. Sampai tak tulis di sini aja lah.
Aduh. Muncul. Loh. Perbedaan infeksi. Wah, ngantuk mas ya. Sambil nunggu Andan ya. Ya, sudah selesai. Pak mau nanya. Oh, kok aku kira dia ngebokin Ya, terkait itu Pak, terkait rekap nilai itu apakah ketika kita post test ataupun pretest itu nilainya mungkin di bawah 70 ataupun rendah, itu apakah mempengaruhi nilai SKS nilai IPK keseluruhan Pak, ataukah nanti ada waktu perbaikan ke depannya Pak? Terima kasih. Gini ya gitu, aku dikit hotel coba Imut dulu ya. Gitu Pak. Yang tadi. Untuk penilaiannya nggak mempengaruhi IPK ya. Kalau IPK itu keseluruhan mata kuliah kayaknya. Ya. Kalau parasit ya, kalau mempengaruhi nilai parasit ya. Kalau mempengaruhi IPK mungkin mengaruhi sedikit paling ya. Kalau nilai parasitnya jelek baru itu pengaruhan gitu. Mungkin gitu ya. Kalau perbaikan, kalau post test, pretest perbaikannya apa? Gitu. Wong saja yang nanti yang ketinggalan yang kasih tugas itu nanti nilainya mungkin dilihat nilai yang masing-masing masing-masing mahasiswa ya. Kira-kira kalau nilainya bagus-bagus ya dia nanti yang kira-kira yang ambil di misalnya rata-rata di 60 ya, banyak yang 60
ya nanti ya nilainya ya 60 kan gitu. Kalau yang rata-rata 100 ada yang 60, ya dia yang ketinggalan tetap nilai 60 kan gitu. Ya. Tapi kalau ada yang jelek sekali, ya sampai di bawah, sampai nilainya 0 misalnya gitu ya, itu tak suruh buat tugas juga dia. Nanti coba tak kapan-kapan kalau ada waktu nanti coba tak rekap dulu kira-kira yang nilainya harus butuh perbaikan siapa, nanti tak share ke Siven gitu, Sivennya gitu aja. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Itu. Untuk gejalanya ini memang hampir mirip ya. Coba nanti kita baca-baca lagi untuk gejalanya. Bau-bau, nggak pernah bau saya sih. Belum pernah ya. Belum pernah bau. Tapi coba nanti kita buka beberapa referensi ya. Coba kita buka nanti, tak bukain CDC nanti coba. Saya nggak sampai baca ke situ, jarang sekali. Karena untuk klinis-klinis itu lebih ke teori ya. Biasanya kan kalau klinis kan teori yang bahas kan, yang ngajar kan dokter ya. Nah, dokter atau spesialis kan gitu. Jadi lebih luas wawasannya. Kalau analisis di laboratorium cukup pemeriksaan laboratorium gitu kan, terus kemudian identifikasinya, itu pengambilan sampelnya, penanganan sampel. Nah, yang gejala-gejala ini tak skip dulu aja. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya boleh? Waalaikumsalam. Saya Anissa Safitri, Bapak izin bertanya. Terhadap pengambilan sampel Trichomonas vaginalis ini, apakah analis yang ngambil atau bidan Pak? Soalnya kan kalau pap smear gitu kan biasanya yang ngambil tuh perawat, kalau nggak bidan ya Pak ya? Iya. Jadi itu harus analisnya Pak? Enggak harus. Jadi biasanya kalau di lapangan itu lebih, kalau nggak bidan ya perawat. Ya, ibaratnya kayak plebotomi. Ya. Plebotomi itu sebenarnya yang ngambil siapa? Biasanya kalau di IGD sih yang ngambil susternya Pak. Perawat kan? Iya. Ya. Jadi kalau analis itu apa ya? Biasanya di laboratorium dia hanya menerima sampel, jadi gitu. Baru kalau biasanya kalau di rumah sakit, kalau perawatnya mungkin ada sesuatu atau nggak bisa atau gimana, baru dia manggil analis biasanya. Gitu. Jadi analis kalau plebotomi biasanya sertifikat ya, ada sertifikat plebotominya. Kalau mau dia pakai plebotomi, kalau enggak analis itu biasanya di ruang sampling gitu ya. Nah kalau sampling biasanya di ruang sampling, di rumah sakit kan gitu. Bukan di bangsal. Kalau di bangsal biasanya perawat kan. Tapi kadang juga analis dipanggil mau di IGD mau di bangsal, itu kadang juga sering dipanggil sama si perawatnya juga. Ini nggak bisa dikecilin ya. Baik Bapak, terima kasih. Pak, kalau semisal pap smear itu kan ditaruhnya tuh di preparat ya Pak, atau kayak di objek gas gitu. Nah kalau semisal untuk Trichomonas ini, apakah ditaruh di tabung reaksi atau sama seperti pap smear seperti itu Pak? Ya sama. Langsung dibuat apa, preparat. Tapi biasanya kalau mungkin kalau dari tempat bangsal atau di mana atau di luar gitu,
mungkin dimasukkan dulu gitu ya, ditabung atau disimpan. Tapi biasanya langsung di preparat, kemudian langsung dibawa laboratorium dicat. Tuh. Caranya biasanya kalau pengecatan itu pakainya Papa Nicolo. Pakainya yang apa itu? Yang rapid ya, yang metode cepat. Ya. Kan ada ya Papa Nicolo yang cepat. Itu biasanya udah pabrikan. Oke. Coba kita nanti buka CDC. Coba kalian buka CDC atau buka buku gejala klinisnya ya. Mungkin di sana lebih banyak. Ini kok fontnya nggak bisa dikecilin ya. Digeser nggak mau. Tetap besar. Ya, adanya karena sudah selesai. Ini coba ya nih yang tadi. Kalau yang keputihan belum tentu. Kalau yang aksostel tadi mungkin ya, mungkin bisa juga menggantung pergerakan kalau nggak salah. Coba nanti dibuka lagi. Bisa ditulis di Q&A nanti yang aksostel. Kemudian yang gejala-gejala memang hampir mirip ya. Biasanya juga sampai malnutrisi ya. Biasanya berarti kalau malnutrisi itu kalau apa itu giardia berarti penyerapan nutrisinya nggak bagus. Jadi mungkin orangnya agak kurus gitu ya. Kayak cacingan. Kemudian yang bau-bau ini belum pernah ya. Coba nanti tak buka yang gejala-gejala lebih detail dari yang trichomonas vaginalis. Kalau biasanya sih dituliskannya hanya nyeri-nyeri gitu ya. Nyeri pas kencing, kemudian sakit, ya sakit terus-terusan di alat kelamin. Ini yang tadi sudah dibahas, yang laki-laki ini yang bawah ini bisa juga terkena, ya. Oke, ini saya hapus dulu ya, biar bisa di screenshot lah nanti. Selanjutnya bisa ya pakai terapi, mungkin tadi ada yang baca sebuah buku, mungkin tadi ada obatnya. Nanti kalau di CDC biasanya bukan di PED ya, tapi di treatmentnya. Biasanya di control preference apa itu websitenya, kalau nggak salah. Ini apa nih? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Itulah. Pasti penyakit itu segala dengan izin Allah itu insya Allah bisa. Itu ya. Ini apa? Berapa sih ini Pak? Di luar. Nah ini siklus hidup.
Kerjain aja lah. Mungkin gini ya. Untuk berapa waktunya nanti coba tak cari tahu. Oke, next. Jadi saya harus belajar. Ya. Apakah Kosta dan para bahasa memiliki fungsi khusus, Pak? Terima kasih jawabannya, Pak. Mungkin juga dia membantu pergerakannya ya. Jadi si para bahasa Kosta ini kan dia untuk menempel si itu tadi apa? Flagellum ya. Nah, itu. Begitu. Kalau para basal belum tahu saya. Ini nanti tulis di Vicus ya. Oke. Nanti kemarin yang tak mintain cat si Zoom yang kemarin siapa ya? Yang rekam ini ya. Biasanya kan juga tersimpan itu catnya. Saya dikirimi dong. Yang rekam siapa? Ika bukan Ika. Ika Amalia biasanya Bapak. Kalau yang kemarin itu kan bapaknya udah kesimpan duluan ya pas aku yang host. Nah, Yang sebelum aku itu siapa ya? Kurang yang tahu. pertama sama Pak Tulus itu, sama Pak Tulus sama yang saya belum nyimpen itu. Kayaknya kemarin saya juga belum nyimpen juga sih. Nanti tolong ya saya dikirimkan ya. Itu bentuknya kan notepad gitu ya. Jadi nanti siapa yang tanya kan, kemarin Bu Arista kan mau menilai dari situ juga kan. Nah, jadi biar yang nanya-nanya ini nanti dapat poin, mungkin enggak poin bintang gitu kan. Kalau gatal, enggak pasti ya, bisa paras atau bisa jamur juga bisa kan. Nah, dekat vagina itu kan bisa jamur, bisa bakteri, parasit juga bisa ya. Tergantung ya. Kalau misalnya gatalnya di pagi hari habis bangun tidur bisa juga parasit ya kan. Kalau gatalnya terus-terus mungkin bisa jamur ya kan. Gitu. Itu ya. Belum tentu gitu. Belum tentu. Ya, ini apa tadi? Gimana? Oke. Iya, belum tentu bisa jamur juga gitu ya. Apakah sudah lelah?
Ini yang tanya banyak banget ya. Atau nanti tulis di Iviges aja, atau lanjut dulu. Sampai catnya tak full window saya ini. Apakah wanita dapat menyebabkan susah hamil, Pak? Atau mungkin bisa menurunkan peluang untuk hamil ya, Pak? Untuk trikomonas mengganggu kehamilan apa enggak ya? Trikomonas Pak Ginalis itu lebih ke toxo kayaknya ya. Kalau yang mengganggu kehamilan ya. Toxoplasma gondii. Bapak, Ya, apa saya boleh bantu jawab punyanya Dinda Karisma Handayani itu, Pak? boleh. Em, Ini karena saya kalau yang trikomonas itu biasanya kalau nggak sakit kemudian serviks gitu ya. Mungkin bisa serviks, bisa untuk yang kehamilan bisa nggak ya? Coba kalau apa? kalau untuk wanita hamil itu tidak akan menyebabkan susah hamil atau menurunkan peluang untuk hamil, Pak. Tapi bayinya itu nantinya akan menderita penyakit pernafasan yang berat setelah dilahirkan. Oh gitu. Berarti ke bayinya ya. Kalau susah menyebabkan hamil itu kayaknya enggak ya? Enggak, Pak. Nanti bayinya yang susah bernafas. Oh, bayinya. Kalau nanti yang minggu depan yang tokso itu bayinya biasanya dia enggak abnormal juga ya. Besok minggu depan toksoplasma karena dia termasuk pemeriksaan TORCH ya. TORCH itu cukup mahal juga. Berarti tidak ya. Karena saya pernah ingat-ingat juga enggak ke menjurus ke situ ya, enggak sampai ke kehamilan gitu. Tadi mana catnya ya? Ini sampai mana ini ya? Saya kok tadi sampai mana nih? Dinda ya. Dalam. Save dulu aja. Ya, mungkin yang lain bisa ditulis di Ivica saja ya. Mana nih? Laptop saya kok muter-muter aja. Gitu. Nah, close-nya dulu. Yang lain. Takutnya kayak kemarin itu mati sendiri. Oke.
sambil absen aja ya. Sudah tak copy sih. Soalnya habis ini saya ada acara. Makanya tadi tak suruh pagi aja kalau bisa. Oke, mungkin yang nggak lama-lama tak jawab dulu. Kalau yang agak panjang mungkin bisa ditulis di Iviges ya. Penjelasannya nanti biar jelas juga. Nah, biar enak bacanya. Nggak kelihatan foto saya, nggak apa-apa ya. Ini tadi sampai Dinda. Nah, ini air dingin. Air dingin. Kalau air dingin mungkin malah apa ya? Kalau es gitu malah kayak diawetkan gitu. Kalau panas mungkin mati gitu. Mohon maaf Bapak, absennya tidak bisa kami akses. Nggak bisa diakses. Oh ya, bentar. Belum tak buka tuh. Ini soalnya agak loadingnya itu lama. Laptop saya mungkin udah harus di-upgrade ini. Nah, lagi loading. Nah, sambil baca cat ya. Udah. Vina. Ya, jawabannya ya. Jawabannya ya. Nanti buat arsip juga kan. Upswell-nya itu. Oke, coba di roulette, di refresh. Sudah bisa Bapak. Udah ya. Untuk pap smear biasanya yang di laboratorium ya papanicolo itu. Mungkin kalau alternatif ya, alternatif bisa pakai ginsal. Biasanya tergantung permintaan si dokternya juga sih. Kalau laki-laki yang infeksi Trichomonas ya. Infeksi apa ini? Trichomonas ya. Kalau laki-laki biasanya ya mungkin sakit juga di kelaminnya gitu kan. Kalau kencing sakit. Nah. Sama, kalau laki-laki juga di itunya Izin di nganu kan dijawab, bisa Pak. ya. Izin jawab pertanyaannya Ika, kalau di laki-laki itu menggunakan secret kelenjar prostat Bapak. Iya. Itu dibuka juga kan bisa ya. Itu alatnya kayaknya. Jadi juga pakai secret kan. Bisa juga ini. Siapa ini? Pelik Effendi.
Boleh sama. Tidak ada yang keliru. Silakan saling bantu, nggak apa-apa. Banyak baca, banyak ilmu. Banyak kan kalau psikomonas biasanya seksual gitu kan. Kalau enggak, bentar. Mungkin yang lain coba tulis di e-Vigas ya. Mau diulang lagi pertanyaannya juga nggak apa-apa, walaupun sudah saya jawab. Ini karena apa ya? Saya mau ada acara, gitu ya. Maaf ya. Nggak apa ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita ketemu minggu depan mungkin. Kalau Pak Tulusnya nggak bisa lagi, nanti tulis di e-Vigas saja. Insya Allah nanti sore lah. Sore saya insya Allah nanti tak buka e-Vigas juga. Nanti kalau misalnya saya sore nggak bisa, berarti post-testnya mundur ya. Nggak apa-apa ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, saya live dulu ya. Guys, buat tugasnya gimana yang tugas perbaikan nilainya? Halo? Kenapa, Feli? Nanti ada penugasan Felix, bapaknya Nunggu datang Bapak dulu. Erek Kapelik, mau kan wis dijelaskan Dia toh. ngasih range nilai, Feli. Kita dapetnya Oke, berapa? oke, Konjo oke, rokok, oke, konjo, oke. di rokok kowe. Ayo lu. Pelik di rokok. Jadi enggak? Mbak minta cekernya. Masih banyak. Pedes Guys, banget. kita lanjut Zoom jam berapa? Besok. Nggak ada Zoom lagi ya? Lanjut besok. Oh iya, lanjut besok ternyata. Wah, enak ini bisa buat tidur. Ya, tidur lah. Jangan lupa bangun. Oke guys, gua live dulu ya. Assalamualaikum. Salam.